Cedera merupakan salah satu momok terbesar dalam dunia olahraga, terutama di level kompetisi internasional yang menuntut performa fisik prima. Tak terkecuali di dunia sepak bola putri yang kini semakin mendapatkan sorotan, terutama setelah lahirnya banyak talenta muda berbakat. Salah satu kisah yang menyita perhatian datang dari lapangan Stadion Manahan, Solo, saat Jaslin Kela Esa, bintang timnas putri U16 Indonesia, harus menepi karena cedera anterior cruciate ligament ACL. Kehilangan pemain kunci tentu menjadi pukulan telak, tidak hanya secara teknis permainan, tetapi juga psikologis bagi rekan-rekannya di lapangan. Namun, kisah ini juga memperlihatkan bagaimana sebuah tim mampu bangkit, bersatu, dan terus berjuang meski kehilangan salah satu andalan mereka. Dalam tulisan panjang ini, Sheikh Faktat akan mengulas secara mendalam mengenai cedera yang menimpa Jaslin, dampaknya terhadap tim, serta perjalanan timnas putri U16 di ajang Piala AFF Putri U16 ke 2025. Jaslin Kela Esa bukanlah nama asing bagi para penggemar sepak bola putri Indonesia. Pemain muda ini dikenal sebagai penyerang yang memiliki insting tajam di depan gawang. Kecepatan, kelincahan, serta naluri mencetak gol membuatnya menjadi salah satu kartu truf timnas putri U16 di ajang internasional. Sejak awal turnamen Piala AFF Putri U16 2025, Jaslin telah menunjukkan konsistensi permainan dan menjadi salah satu motor serangan yang diandalkan pelatih Timo Schueneman. Kehadirannya di lapangan seringkali memberikan rasa percaya diri bagi rekan setimnya. Tidak hanya soal skill individu, Jaslin juga dikenal sebagai pemain yang bisa mengangkat moral tim dengan semangat juang tinggi. Maka, ketika kabar cedera ACL menimpanya, sontak menjadi kabar buruk yang cukup mengguncang skuad Garuda Pertiwi Muda. Cedera itu terjadi dalam pertandingan melawan Timor Leste pada babak penyisihan grup. Dalam satu momen duel perebutan bola, Jaslin mengalami benturan yang membuat lututnya bermasalah. Ia langsung terlihat kesakitan dan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Setelah pemeriksaan medis, diketahui bahwa Jaslin mengalami cedera anterior cruciate ligament ACL. Cedera ini termasuk yang paling ditakuti para atlet, karena masa pemulihannya lama dan berisiko mengganggu karier pemain. Beruntung, kondisi Jaslin tidak memerlukan tindakan operasi. Namun, masa pemulihan tetap diperkirakan mencapai 6 bulan, sehingga otomatis membuatnya absen dari sisa turnamen. Pelatih timnas putri U16, Timo Schueneman, tidak menutupi fakta bahwa timnya cukup terguncang secara mental setelah melihat Jaslin cedera. Ia menyebutkan bahwa banyak pemain yang menangis karena khawatir dengan kondisi rekan setim mereka. Dalam usia remaja, ikatan emosional di dalam tim biasanya sangat kuat. Jaslin tidak hanya sekadar rekan bermain, tetapi juga sahabat dekat di luar lapangan. Hal ini membuat kabar cederanya menjadi beban mental bagi para pemain lain. Namun, di balik kesedihan itu, justru muncul motivasi baru, bermain untuk Jaslin. Salah satu momen emosional yang terlihat dalam laga melawan Malaysia adalah ketika para pemain timnas putri U16 membentangkan jersey bernomor punggung 7 milik Jaslin. Aksi ini dilakukan saat memasuki lapangan dan juga setiap kali tim berhasil mencetak gol. Gestur sederhana ini syarat makna. Pertama, ia menjadi simbol solidaritas bahwa meski Jaslin tidak ada secara fisik di lapangan, semangatnya tetap hadir bersama tim. Kedua, hal ini juga menjadi bentuk penghormatan atas kontribusi Jaslin sepanjang turnamen. Tidak heran jika banyak penonton yang ikut terharu menyaksikan aksi tersebut. Ketidakhadiran Jaslin sempat membuat publik khawatir, terutama karena lawan yang dihadapi adalah Malaysia, rival tradisional Indonesia di kancah Asia Tenggara. Namun, kekhawatiran itu terjawab ketika timnas putri U16 mampu tampil solid dan memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Kemenangan ini menunjukkan bahwa meski kehilangan salah satu pemain kunci, tim tetap bisa beradaptasi dan menunjukkan performa terbaik. Pelatih Timo juga menegaskan bahwa kemenangan tersebut menjadi bukti bahwa mental pemain mulai pulih dan mereka bermain dengan semangat ekstra, seolah mendedikasikan kemenangan itu untuk Jaslin. Piala AFF Putri U16 2025 menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk menunjukkan perkembangan sepak bola putri di level usia muda. Dengan partisipasi tim-tim kuat seperti Australia, Vietnam, dan Thailand, kompetisi ini menjadi tolok ukur sejauh mana kualitas generasi muda Garuda Pertiwi. Meski kehilangan Jaslin,
Indonesia berhasil melangkah ke babak semifinal bersama dengan Australia yang lebih dulu memastikan tempat. Perjalanan ini menunjukkan bahwa timnas putri U16 memiliki kedalaman skuad yang cukup baik serta mental juara yang mulai terbentuk. Absennya Jesslyn tentu menimbulkan tantangan tersendiri. Lini serang Indonesia kehilangan salah satu motor utama. Pelatih harus meramu strategi baru dengan mengandalkan pemain lain yang mungkin belum seberpengalaman Jesslyn. Namun, inilah momen di mana regenerasi dan pembuktian pemain lain terjadi. Situasi darurat seperti ini seringkali melahirkan bintang baru. Banyak mata kini tertuju pada siapa yang akan mengambil alih peran penting di lini depan Garuda Pertiwi Muda. Bagi publik yang awam, cedera ACL mungkin terdengar seperti istilah medis yang rumit. ACL adalah singkatan dari anterior cruciate ligament, yaitu salah satu ligamen penting di lutut yang berfungsi menstabilkan pergerakan. Cedera ini sering dialami atlet yang melakukan pergerakan cepat, seperti berlari, melompat, atau melakukan perubahan arah mendadak. Masa pemulihan cedera ACL bisa memakan waktu lama, mulai dari 6 bulan hingga lebih dari setahun, tergantung tingkat keparahan. Dalam kasus Jesslyn, meski tidak perlu operasi, ia tetap harus menjalani proses rehabilitasi intensif agar bisa kembali ke kondisi terbaik. Kabar cedera Jesslyn langsung mendapat respons luas dari publik. Banyak doa dan dukungan mengalir melalui media sosial. Para penggemar berharap Jesslyn tetap semangat menjalani pemulihan dan bisa segera kembali memperkuat timnas. Selain itu, dukungan juga datang dari pihak federasi dan pelatih yang memastikan Jesslyn tetap mendapatkan perhatian meski tidak bermain. Tindakan seperti membentangkan jersey menjadi salah satu bukti nyata bahwa tim selalu mengingat perannya. Kisah Jesslyn dan timnas putri U16 adalah gambaran nyata tentang bagaimana sepak bola putri Indonesia mulai mendapat sorotan lebih besar. Cedera pemain muda memang menjadi tantangan, tetapi juga bagian dari perjalanan panjang menuju prestasi lebih tinggi. Semangat pantang menyerah yang ditunjukkan oleh skuad Garuda Pertiwi Muda adalah modal berharga. Tidak hanya untuk turnamen ini, tetapi juga untuk masa depan sepak bola putri nasional. Jika dukungan publik, federasi, dan pemerintah terus konsisten, bukan tidak mungkin Indonesia akan melahirkan generasi emas di masa mendatang. Kisah cedera Jesslyn Kela Aska menjadi pengingat bahwa olahraga bukan hanya soal kemenangan di lapangan, tetapi juga tentang perjuangan, solidaritas, dan semangat pantang menyerah. Meski harus menepi selama 6 bulan, Jesslyn tetap menjadi inspirasi bagi rekan setim dan para penggemar. Sementara itu, timnas putri U16 Indonesia menunjukkan karakter kuat dengan tetap melaju ke semifinal Piala AFF Putri U16 2025, membuktikan bahwa satu kehilangan tidak mengurangi tekad kolektif untuk berprestasi. Bagi Cek Faktaid, ini bukan sekadar kabar cedera seorang atlet, tetapi juga potret berkembangnya sepak bola putri Indonesia yang semakin penuh harapan. Semoga Jesslyn segera pulih dan kembali mencetak gol untuk Garuda Pertiwi, serta semoga timnas putri U16 terus menginspirasi bangsa lewat kerja keras dan kebersamaan mereka.